Ya, salam, selamat malam teman-teman saya dari Sabang sampai Merauke, sahabat-sahabat saya yang ada juga di mancanegara di acara Mujizat Online pada malam hari ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini satu kabar baik bagi kita. Kita bisa saling menyapa lewat acara Mujizat Online, ya, dengan satu tema pada kesempatan ini: benarkah orang Kristen bisa bercerai? Ini satu topik yang menarik, baik di kalangan orang Kristen, di kalangan gereja. Benarkah orang Kristen bisa bercerai? Nah, saudara yang berbahagia yang menyaksikan acara ini, saya mau katakan tidak benar. Kenapa? Karena dari awal penciptaan Tuhan tentang pernikahan, bahwa Tuhan tidak merindukan umatnya itu yang menikah itu bercerai. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, kemudian dibentuk pernikahan, maka sesungguhnya Tuhan tidak pernah berpikir ada perceraian di tengah-tengah pernikahan orang percaya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-6, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Maka dalam dogma pengajaran Tuhan Yesus di tengah-tengah yaitu pernikahan Kristen, sesungguhnya bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh bercerai. Nah, kenapa hari-hari ini kita lihat baik di kalangan gereja, di kalangan orang percaya, di kalangan Kristen sudah banyak orang bercerai. Nah, sesungguhnya mereka dengan berbagai alasan tidak puas, tidak bahagia, bahkan tidak kaya, tidak sukses dan lain sebagainya. Tapi menurut firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-6, bahagia tidak bahagia, pernikahan itu utuh. Kaya atau miskin, pernikahan itu tidak boleh bercerai. Kemudian pernikahan itu dari awal sampai seterusnya adalah pernikahan yang kekal. Artinya apa? Bahwa tidak ada alasan bagi orang-orang percaya, bagi orang yang pengikut Tuhan Yesus, pernikahannya bercerai. Sebab begitu dibentuknya lembaga pernikahan, sedikit pun tidak ada di dalam pikiran Tuhan ada perceraian. Nah, kenapa banyak yaitu bercerai? Sesungguhnya itu adalah dari dirinya sendiri, bukan dari tatanan yang dibuat oleh Tuhan. Nah, kemudian kita lihat lagi, sebab berbicara tentang perceraian ataupun bercerai, ini sesuatu tema yang menarik, sesuatu tema yang serius untuk didengarkan setiap orang percaya, bahkan juga di luar orang-orang percaya. Sebab apa? Sebab pernikahan itu sesungguhnya abadi. Nah, saudaraku yang berbahagia dimanapun yang menyaksikan acara Mujizat Online ini, bahwa hanya kematian yang bisa memisahkan perceraian. Ya, itu sebabnya tidak ada sesungguhnya di dalam kebenaran firman Tuhan bisa perceraian hidup. Nah, yang membuat bisa perceraian hidup adalah pikiran manusia, adalah ego manusia, adalah yaitu perasaan manusia. Di dalam perasaan Tuhan, di dalam pikiran Tuhan, tidak boleh bercerai, apapun alasannya, apapun faktor-faktor penyebabnya, karena pernikahan itu sampai maut memisahkan. Nah, kemudian ketika orang bercerai, apa dalam pandangan Tuhan, dalam firman Allah?
Nah, dikatakan di dalam Maleakhi pasal yang kedua ayat yang ke-16, Tuhan membenci perceraian. Nah, jika Tuhan membenci perceraian, maka perkenanan Tuhan tidak ada dalam perceraian. Oleh karena itu, saya, Pendeta Monang Putar-Putar, berkata seperti ini. Selagi bisa dipulihkan pernikahan itu, pulihkanlah. Selagi bisa direkonsiliasi pernikahan itu, rekonsiliasilah. Selagi bisa yaitu diselamatkan pernikahan itu, selamatkanlah. Sebab Tuhan berkata, Tuhan sangat membenci perceraian. Itu artinya bahwa Tuhan tidak mau umat-umatnya itu mengalami perceraian. Karena firman Tuhan sudah katakan, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia, termasuk dirinya, termasuk orang tuanya, termasuk mertuanya, dan pihak-pihak yang lain. Ketika orang sudah berani mengambil keputusan menikah, sesungguhnya dia siap sampai maut memisahkan. Apakah dia bahagia? Apakah dia diberkati? Apakah dia menderita? Dan apakah dia sukses? Sesungguhnya, saudaraku yang terkasih, bahwa tujuan pernikahan itu supaya untuk bahagia. Menikah untuk bahagia, bukan untuk menderita. Semakin lama menikah, harus semakin bahagia dan semakin cinta. Nah, saudara yang berbahagia, dimanapun yang menyaksikan acara Mujizat Online ini, saya mau katakan, jika bercerai tidak bisa dihindarkan lagi, maka sesuai dengan firman Tuhan, jangan menikah lagi. Ya, 1 Korintus 7 ayat yang ke-11 berkata, dan jikalau ia bercerai, dia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suami, dan jangan seorang suami, ya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi kalau orang Kristen bercerai tidak boleh menikah lagi. Itu hukum firman Tuhan. Nah, oleh karena itu saya katakan dari awal tadi, selagi bisa diselamatkan pernikahanmu, janganlah bercerai. Selagi bisa direkonsiliasi, janganlah bercerai. Selagi bisa dipulihkan, pulihkanlah. Sebab kalau engkau bercerai, tidak boleh menikah lagi. Karena pernikahan itu sakral, pernikahan itu kudus, dan pernikahan itu sangat berkenan bagi Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang berbahagia, ya, pernikahan kembali dalam pandangan firman Tuhan tidak diperkenankan oleh Tuhan. Jika ada orang yang menikah kemudian cerai hidup, maka kalau dia menikah itu zina di hadapan Tuhan. Bukankah demikian dikatakan di dalam Roma 7 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga? Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya itu hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Nah, saudara yang berbahagia, saya mau katakan seperti ini, bahwa pernikahan itu sekali seumur hidup. Jangan pernah berpikir 2 kali untuk menikah, dan jangan pernah berpikir 3 kali untuk menikah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernikahan yang bisa bercerai adalah pernikahan di luar tatanan pernikahan yang dibuat oleh Tuhan. Misalnya seperti apa? Yaitu pernikahan adat yang disahkan oleh tua-tua adat, maka itu boleh bercerai. Dan misalnya kalau boleh, yaitu dinikahkan di gereja. Kemudian pernikahan yang seperti apa lagi? Yang kumpul kebo tidak sah. Bukankah dikatakan di dalam Yohanes pasal yang keempat terhadap perempuan Samaria bahwa dia kumpul kebo, bahwa suami yang bersama dengan dia adalah suami yang kelima. Nah, hal yang seperti itu boleh bercerai. Kemudian dia menikah secara Kristen ataupun di gereja. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan lagi di Alkitab, Raja Herodes mengambil yaitu istri saudaranya. Ini boleh juga bercerai. Tetapi kalau bercerai, kalau pernikahan
pernikahan yang di gereja, kemudian pernikahan saudaraku yang dikasih Tuhan, ya yang diberkati di rumah Tuhan, semua katakan jangan pernah untuk bercerai. Ingat saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan membuat lembaga pernikahan itu supaya umatnya itu bahagia, supaya umatnya itu diberkati, dan supaya umatnya itu dipulihkan oleh Tuhan. Yang masih muda-mudi sama katakan jangan salah pilih jodoh. Ya, yang belum menikah sama katakan jangan asal ada, karena pilihanmu menentukan, yaitu apakah pernikahanmu itu abadi, apakah engkau bahagia, apakah engkau diberkati, apakah engkau sukses. Saya mau katakan, pilihlah jodoh yang mengasihi Tuhan supaya engkau terhindar dari perceraian. Pilihlah jodoh yang cinta Tuhan supaya engkau yaitu bisa bahagia. Pilihlah jodoh yang melayani Tuhan supaya imanmu kuat, supaya iman yaitu anak-anak generasimu juga kuat. Jangan pernah salah pilih jodoh. Salah pilih jodoh, hancurlah rumah tanggamu. Saya mau katakan buat yang sudah menikah, sekompleks apapun masalah persoalan di tengah-tengah pernikahanmu, tidak ada yang tidak bisa dipulihkan. Semuanya bisa dipulihkan. Ya, jika hari ini pernikahanmu kacau, pernikahanmu punya masalah, pernikahanmu punya persoalan, saya mau katakan carilah konselor. Carilah orang yang bisa yaitu mendoakan, menyelesaikan masalahmu. Jangan pernah memilih untuk bercerai. Jangan pernah memilih untuk pisah. Tapi saya mau katakan, semenderita apapun pernikahanmu, jangan pernah mengambil keputusan bercerai. Lepaskan egomu, adakan rekonsiliasi, adakan pemulihan. Saya percaya akan terjadi yaitu pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Monang Butar-Butar dari Batam menyampaikan selamat menyaksikan di acara Mujizat Online dengan satu tema yang menarik. Benarkah orang Kristen bisa bercerai? Saya katakan hari ini tidak bisa. Oleh karena itu buat yang sudah menikah, setialah sampai maut memisahkanmu. Kemudian buat yang masih muda-mudi, jangan salah pilih jodoh, tetapi carilah yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan, maka nikahmu akan diberkati oleh Tuhan. Saya mengabarkannya, menyampaikannya dari kapal Kelut. Ya, ini saudaraku di tengah laut, ya. Dan saya percaya acara ini memberkati saudara. Sampai jumpa di acara edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.